Hai semua, di video kali ini kita bakal bahas topik yang sangat relevan, yaitu pengangguran di Indonesia. Kayaknya ini masalah yang sering kita dengar, tapi apa sih yang bikin pengangguran itu sangat kompleks? Pengangguran bukan cuma tentang orang yang nggak punya pekerjaan loh. Ada beberapa jenis pengangguran, mulai dari pengangguran friksional, struktural, dan siklikal. Intinya, pengangguran adalah ketika seseorang yang mampu bekerja tapi nggak punya kesempatan. Jadi, pengangguran itu rumit dan banyak jenisnya. Menurut data dari BPS, pada Agustus 2024, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 4,91%. Itu setara dengan 7,47 juta orang yang masih menganggur. Walaupun angkanya turun dari tahun lalu, ini tetap tantangan terbesar buat negara kita. Apalagi banyak di antara mereka adalah Gen Z. Bahkan kelompok NEET, yaitu mereka yang tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak dalam pelatihan, juga menjadi sorotan. Sebanyak 22,25% atau sekitar 9,9 juta anak muda masuk dalam kategori ini. Sebenarnya ada banyak penyebab pengangguran. Misalnya ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan lapangan pekerjaan, ketidakcocokan keterampilan, dan bahkan kemajuan teknologi yang bikin beberapa pekerjaan digantikan oleh mesin. Gak cuma itu ya, teknologi ternyata juga bikin pekerjaan hilang. Kurangnya keterampilan dan pendidikan juga menjadi faktor utama, di mana banyak pencari kerja di Indonesia tidak punya keahlian yang dibutuhkan pasar. Teknologi memang bagus, tapi juga menantang. Banyak pekerjaan yang tadinya dilakukan oleh manusia, sekarang diambil alih oleh robot atau sistem otomatis. Selain itu, ada juga masalah mismatch, di mana keterampilan yang dimiliki orang-orang ternyata nggak cocok sama kebutuhan industri. Jumlah pencari kerja yang besar membuat perusahaan hanya bisa menaikkan standar kualifikasi, sehingga lulusan yang hanya punya keahlian di bidang studi mereka jadi kesulitan. Pengangguran ini nggak cuma berdampak buat individu, tapi juga buat masyarakat dan perekonomian. Bagi individu, pengangguran bisa menyebabkan stres, kecemasan, depresi, bahkan masalah kesehatan mental lainnya. Di masyarakat, pengangguran bisa meningkatkan angka kejahatan dan kemiskinan. Dan bagi perekonomian, pengangguran ini menurunkan produktivitas dan konsumsi, yang akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi. Jadi, efeknya terasa di mana-mana. Tapi, kita nggak bisa tinggal diam. Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah melakukan banyak hal untuk mengatasi pengangguran, seperti program Kartu Prakerja dan Padat Karya. Kedua program ini memberikan pelatihan keterampilan dan menciptakan lapangan kerja sementara, terutama untuk mereka yang terdampak pandemi. Nah, kita juga bisa loh ikut berperan, misalnya dengan terus mengasah keterampilan digital, berwirausaha, dan turut menciptakan lapangan pekerjaan. Atau bahkan mencari peluang di dunia kerja digital, seperti freelancing atau remote working. Dengan begitu, kita bisa ikut membantu menurunkan jumlah pengangguran di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa terus bahas topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.